real ya tentu ada yang mewakili rumah sakit ya, sehingga memudahkan dia untuk mendapatkan informasi tentang marketing di rumah sakit. Gitu. Kecuali kalau Anda gunakan data sekunder dari Google atau apa, ya mungkin nggak harus dari ada orang rumah sakit gitu ya. Jadi tolong di dalam kelompoknya itu kalau datanya akan digunakan data rumah sakit untuk ini marketing ya, data marketing terutama, maka diwakili oleh perwakilan rumah sakit di tiap kelompok ya, supaya mudah. Jadi nanti datanya tinggal mereka yang ambil, tinggal dituliskan dalam makalahnya nanti ya. Baik, nanti sambil jalan silakan ada yang ditanyakan, kita masuk ke sesi hari ini. Materinya sudah saya sampaikan. Jadi kalau kesulitan lihat materi yang di sini bisa dibuka sendiri. Walaupun di Digital Lurindo di OSS-nya belum saya masukkan itu. Insya Allah ini dalam waktu singkat. Baik, kita masuk ke salah satu konsep di dalam pemasaran yang juga seringkali kita dengar, itu tentang pemasaran strategik. Pemasaran strategik dari istilah atau terminologinya ini itu dimaksud salah satu diantaranya dalam maksudnya adalah pemasaran yang bicara ke depan ya, futuristik, jadi sesuatu yang jangka panjang yang ke depan. Jadi kalau bicara pemasaran strategik tentu sesuatu yang bisa bertahan sampai ke masa yang lebih lanjut ya. Batasannya tentu ada yang bilang 3 tahun, ada yang 5 tahun dan seterusnya ya. Namun di pengertian lain bisa juga dimengertikan bahwa pemasaran strategik adalah pemasaran yang outputnya adalah strategi pemasaran. Nah, karena strategi pemasaran itu sesuatu yang bagian dari kebijakan yang makro gitu dalam marketing, maka tentunya dia harus dibuat untuk jangka waktu yang panjang gitu juga. Jadi kurang lebih hampir bersamaan. Cuman kalau mau praktis ya kita definisikan sebagai pemasaran yang menghasilkan strategi pemasaran gitu. Itu yang lebih sederhana untuk ininya ya. Ini beberapa konsep atau teori aja yang mendasari kenapa strategi atau satu organisasi itu memerlukan suatu strategi atau bahkan mungkin juga reposisi atau memperbaiki atau mengembangkan strateginya. Dasar teorinya dikatakan memang ada pengaruh dari globalisasi ya, pengaruh globalisasi di mana terjadi kemajuan teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, transportasi ya, teknologi digital ya, komputerisasi dan sebagainya. Nah, perkembangan teknologi ini yang membuat segala hal itu menjadi tanpa batas ya, jadi kata orang borderless, jadi tidak ada lagi batas negara ya, jadi batasnya semu gitu ya, akibatkan teknologi tadi. Beberapa hal yang dipengaruhi secara langsung adalah kalau di konsep ini terutama pada 5C itu ya, jadi pada pelanggan ya, tentunya pelanggan berubah ya, pelanggan kata orang menjadi warga negara global, penduduk global ya. Apalagi mereka yang selalu update dengan informasi dari luar ya, maka sesungguhnya dia akan menjadi warga negara dunia gitu ya. Ini bisa jadi ya, ada yang pagi ini mungkin di Jakarta ya, makan siang dia sudah di negara lain dan seterusnya ya. Jadi customer-nya berubah dan itu yang dihadapi ya, tentunya oleh satu organisasi, lebih khususnya oleh rumah sakit. Yang kedua, dengan adanya perkembangan teknologi tadi ya, membuat segala informasi makin cepat ya, pergeseran modal investasi juga makin leluasa dan cepat ya. Otomatis itu kan meningkatkan persaingan di antara pemberi pelayanan kalau itu kita kaitkan dengan rumah sakit. Bayangkan aja sekarang
saya pernah dengar, tapi mungkin saya nggak tahu apakah itu betul atau enggak ya, ada satu kelompok grup rumah sakit yang akan investasi di Indonesia dengan membangun mungkin sekitar 200-an rumah sakit gitu ya, di berbagai tempat. Itu kan semakin meningkatkan persaingan ya. Sekarang bukan lagi dengan pesaing dari dalam ya, tapi datang dari luar yang jauh lebih prepare ya, lebih siap gitu ya dengan segala hal ya. Yang ketiga juga dipengaruhi adalah perusahaan. Tentu ya, perusahaan sekarang, perusahaan yang berbasis teknologi itu makin susut aja SDM-nya ya, manusianya makin sedikit ya. Kecuali rumah sakit mungkin ya, karena rumah sakit katanya ada ada perbedaan ya. Teknologi yang meninggi tidak mungkin mengurangi SDM di rumah sakit. Ada yang bilang begitu ya, tapi mungkin bisa juga salah ya. Jadi organisasi atau perusahaan itu makin lebih efisien ya, makin lebih sedikit penggunaan sumber daya manusianya ya. Tapi dalam sedikitnya sumber daya manusia itu justru yang mampu menggunakan teknologi dengan lebih tepat gitu ya, lebih cepat gitu. Budaya juga berubah ya, budaya jadi budaya global ya, budaya instan ya, budaya global. Perilaku juga semakin kurang guyupnya kali gitu ya. Dulu karena budaya agraris, budaya ini lebih guyup, lebih dekat ya, sekarang budaya digital ya. Dan terusnya kalau digital itu kan on off aja terus ya, on off gitu ya. Dan tentunya perubahan itu sendiri ya, perubahan itu sendiri juga dipengaruhi oleh perubahan ya, perubahan dipengaruhi oleh perubahan ya. Dan itu berpengaruh pada pengembangan strategi dari suatu organisasi ya. Mana perubahan itu secara langsung akan dipengaruhi oleh terjadinya perubahan pada tadi ya, perubahan pada nilai-nilai customer, perubahan juga pada organisasinya itu sendiri ya. Organisasi itu sendiri juga akan terus terpengaruh untuk berubah ya. Dan tentunya juga pada peningkatan ya, peningkatan pada kualitas jasanya, mungkin juga pada kualitas pelayanan. Menurut beberapa penulis, itu juga dampak globalisasi khususnya pada rumah sakit ya. Ini turunan dari tadi ya, dari konsep tadi adalah perubahan itu sendiri yang mempengaruhi ya. Udah bukan lagi semakin profit oriented ya. Semakin bisnis ya. Jadi rumah sakit akan dikembangkan semakin berorientasi pada bisnis. Terus customer juga tadi semakin berubah ya, jadi semakin fokus penanganan lebih mengarah pada customer dan tentunya kompetisi yang semakin meningkat ya. Jadi 3 hal tadi ya, perubahan di customer, terjadinya kompetisi ya, dan terjadi perubahan terus-menerus ya. Kalau di tataran praktis ya memang globalisasi itu katanya dibagi 4 tahap ya. Jadi ada tahap awal dulu di mana jasa itu lintas batas negara ya, jadi dengan penggunaan komunikasi ya. Kemudian orang dengan perkembangan transportasi dan sebagainya, orang punya peluang untuk menggunakan pelayanan di negara lain ya. Kalau Anda lihat itu cukup besar devisa kita ya. Kalau saya pernah baca dulu 30-an triliun per tahun ya, keluar ya. Nggak tahu data terakhirnya ya. Dan selanjutnya adalah kehadiran dari modalnya ya, modal asing. Ini juga yang ketiga, ini sudah lama ya, sudah banyak pemodal asing juga masuk ke Indonesia, karena itu juga memang diperbolehkan ya.
Dan yang keempat, yang tahapan keempat adalah kehadiran dari SDM-nya, ya, kehadiran dari tenaga asingnya. Ya. Nah ini juga dengar-dengar beritanya, mungkin nggak tahu saya, mungkin ada yang punya informasi, mungkin bisa share ya tentang apakah dalam waktu dekat atau mungkin masih lama ya kehadiran tenaga asing. Dan mungkin kalau kehadiran tenaga asingnya dari negara yang teknologinya jauh lebih tinggi ya, mungkin bisa ada transport teknologi seperti itu kan, siapa tahu ya. Tapi kalau yang dari negara-negara yang sejajar dengan kita, misalnya dalam pengetahuan tentang medikal dan sebagainya, ya, itu menambah ramai persaingan ya. Dan bukan saja nanti pada tataran di tingkat pelayanan yang menengah ke atas ya, bisa juga merambah sampai menengah ke bawah. Jadi misalnya negara-negara Pakistan, India, ya itu kan juga cukup banyak tenaga dokternya yang mereka ekspor ya, dari Kuba ya, negara-negara Eropa Timur dan sebagainya ya, yang bisa saja ya, dan mungkin mereka juga bisa adaptasi dengan reward system di Indonesia mungkin ya, karena di negara mereka juga mungkin sama lah kurang lebih begitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak bisa lah ya untuk masuk ke Indonesia sampai waktu tertentu. Dimana kalau mereka jadi semakin banyak ya otomatis mereka akan juga menuntut untuk sistem rewardnya akan ditingkatkan seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi kita nggak tahu apakah seperti itu kembangannya, apakah juga sudah diantisipasi. Jadi bukan hanya tenaga dokter, tenaga perawat dan sebagainya dari negara-negara yang memang maju, tapi bisa juga dengan negara yang setara dengan kita, bahkan mungkin yang lebih bawah juga bisa ya. Perekonomian mereka sulit, ternyata mereka punya dokter yang ini, mereka bisa aja ke Indonesia karena terbuka. Baik, kita kembali ke konsep yang pertama. Jadi kalau strategi diartikan adalah bahwa bagian daripada cara kita mencapai tujuan ya, atau bagaimana satu produk itu bisa diserap oleh pasar ya. Jadi strategi adalah bagaimana produk itu atau bagaimana kita mencapai tujuan, di mana tujuannya adalah tentunya pasar. Dan produk itu untuk sampai ke pasar butuh upaya, butuh cara, butuh metode dan sebagainya, dan semua itu kita anggap adalah satu strategi ya. Untuk muncul pertanyaan, bagaimana kalau sebaliknya? Nah, nanti pada sesi yang berikutnya yang kita sebut analisis peluang pasar. Dari pemahaman pemasaran yang dasar tentu kita mulai dari pasar dulu ya. Jadi karena itu disebut pemasaran, ya, dari pasar lah muncul. Kalau lihat kemarin dari teori dasarnya kan, dari pemasaran muncul kebutuhan, keinginan, lalu muncul produk punya nilai terus didistribusikan dan seterusnya sampai akhirnya siklusnya terjadi lagi, berulang lagi. Ya, di dalam pemikiran pemasaran juga kalau kita lihat memang ada hal-hal yang sifatnya analitik ya, yang butuh kajian gitu. Nah, itu yang disebut strategic marketing ya. Ini dengan pemikiran bahwa strategi itu bagian dari kebijakan jangka panjang ya. Jadi suatu yang jauh misalnya ke depan, sekian tahun ke depan. Maka dia butuh analisis, butuh analitik, ya, butuh kajian. Maka strategi termasuk bagian daripada yang disebut strategic marketing, karena bagian dari suatu yang sifatnya perlu dikaji, gitu ya. Sedangkan operasional marketing itu sesuatu yang memang dilakukan ya dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan. Atau kalau mau dipadankan dengan ini, karena memang itu juga nyambung gitu ya. Strategi itu turunannya nanti tentu operasional marketing. Nah, ada satu lagi sisi yang sering jadi masalah nih, filosofinya nih, jadi masalah. Filosofi pola pikir marketing itu memang untuk menjual ya, jadi untuk mendelivery, menawarkan sesuatu ya dengan
semaksimal, seoptimal, semaksimal mungkin gitu ya. Nah, pola-pola atau filosofi ini yang orang khawatir kalau itu masuk ke rumah sakit. Ya. Kemarin masih ada dari mahasiswa juga yang menyampaikan ya bahwa masih muncul pesan seperti yang saya sampaikan di awal kuliah dulu bahwa memang masih ada perbedaan pendapat ya. Ada yang menganggap bahwa kegiatan marketing itu lebih banyak akan apa namanya katakanlah melanggar lah atau katakanlah kurang sosial atau kurang etis dan sebagainya. Kenapa kita kok memanfaatkan orang sakit ya? Beliau yang bertanya itu mencontohkan dengan promosi gitu ya. Tapi nanti kita bicara ada sesi tentang promosi ya. Nah, ideologi yang di dalam ini yang orang yang kemarin kita lihat ya mulai dari produksi sampai sales yang penting laku yang penting dan seterusnya. Nah itu yang khawatir kalau itu dikaitkan dengan pelayanan rumah sakit yang kita anggap masih bagian dari pengabdian ya, masih pengabdian. Jadi belum sepenuhnya sebagai bagian dari satu industri jasa gitu kan ya. Di situ ada unsur pengabdian, unsur sosial, unsur etika dan sebagainya yang akan kalau nggak betul bisa rusak oleh ideologi yang dibawa oleh atau pola pikir yang dibawa oleh marketing tadi. Ya. Semuanya harus dijual sebanyak-banyaknya. Ya. Nah ini per definisi nanti dibaca ya, tapi intinya adalah baik Kotler itu dari pemasaran, tapi kalau Anda yang khusus manajemen strategik, kalau dari manajemen strategik, kalau dari pemasaran, Kotler mewakili, kalau dari strategik, manajemen strategik, dan kan ya, dan ada dari penulis dari ilmu ekonomi ya. Tapi ketiga-tiganya kurang lebih mirip ya bahwa yang namanya strategi pemasaran atau pemasaran strategis itu bicara tentang bagaimana menyusun satu strategi ya. Di dalamnya ada analisis internal, eksternal ya, kurang lebih seperti itu, mirip-mirip ya. Walaupun ada terminologi ya arti yang lain, misalnya eksternal dipadankan dengan peluang pasar ya, terus kalau internalnya dengan daya saing produk ya, tapi intinya adalah tetap apa namanya dikaitkan dengan analisis internal dan eksternal. Nah, kebutuhan tadi dari konsep yang di awal tadi sudah menjelaskan ya bahwa lingkungan persaingan atau dari apa namanya perubahan-perubahan ya dikaitkan dengan persaingan, deregulasi maupun ini itu yang mempengaruhi kebutuhan terhadap upaya jangka panjang ya dari marketing itu ya. Apalagi kalau kita berharap bahwa pelanggan itu nanti akan mau menggunakan pelayanan terus-menerus bahkan ya. Dikarenakan juga adanya keunggulan kita yang juga terus-menerus gitu ya. Berarti kan memang harus berpikir untuk jangka yang lebih panjang. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa di depan tadi juga sudah sedikit ya dikupas bahwa strategi marketing memang lebih ke arah hal yang sifatnya analitis ya, sedangkan operational marketing lebih ke arah program ya, lebih ke arah program-programnya. Terus juga termasuk jangka waktu pendek, panjang dan seterusnya. Ya. Dan ini kalau dikaitkan dengan konsepnya tadi ya dari pembentukan strategi menurut definisi Kotler ya dari Duncan dan lainnya adalah bagaimana kita menganalisis eksternal internal termasuk visi misi untuk nanti akhirnya membuat satu keputusan strategi ya dalam satu formulasi ya. Ya urutan tadi ya tentu diawali dengan analisis situasi ya.
secara SWOT ya, kurang lebih begitu. Baru nanti ada tujuan pemasaran, baru dasar dengan di match dengan tujuan, maka akan muncullah formulasi strategi. Nah, formulasi strategi itu kegiatannya ya kaitan dengan level atau tingkat tadi ya. Jadi analisis situasi merupakan input ya, fase input. Terus dilanjutkan dengan fase analisis dan akhirnya ditetapkan jenis atau strategi yang terpilih. Jadi kalau Anda nanti ingin menulis penelitian atau memang ingin menyusun strategi, ya, salah satu konsep yang bisa dipakai di sini baik dari Kotler maupun Duncan tadi adalah dengan membaginya menjadi 3 tahap. Ya, dalam tahap formulasinya, di tahap ketiga itu akan tersusun strategi yang dipilih. Ya. Ini dalam konsep lain sedikit berbeda sedikit tapi enggak. Jadi di mana daya tarik pasar itu adalah analisis eksternal ya. Jadi sedangkan daya saing produk analisis internal. Jadi mirip ya. Cuman beda pendekatan si penulisnya aja ya, cara dia nulis ya. Di mana nanti strategi akan diuraikan menjadi operational marketing atau marketing plan. Nah, ini yang Duncan punya konsepnya ya, cuman kalau yang tadi dari Lambin tadi yang dari ekonomi, ini dari Duncan yang untuk pelayanan kesehatan ya. Jadi ada analisis eksternal, internal, terus akhirnya terwujud menjadi pilihan strategi. Itu yang tahap formulasi. Tapi kalau mau dilanjutkan menjadi penerapan dan evaluasi, maka dia seluruhnya disebut manajemen strategik. Mulai dari formulasi sampai ini. Tapi kalau strategic marketing atau menyusun strategi itu sampai hanya taraf formulasi aja. Sampai ke taraf formulasi, di mana strateginya outputnya berbentuk strategi yang dipilih. Ya ini asal kata definisi, pemahaman ya, tentang definisi dan sebagainya. Ya intinya adalah memang istilah strategi itu banyak digunakan oleh dunia militer, ya, strategi perang misalnya gitu ya. Dan marketing juga banyak mengadop istilah-istilah perang itu, istilah militer itu ya. Seperti ada strategi yang namanya strategi melambung ya, flanking strategi ya, ada red ocean, blue ocean ya, jadi ada laut persaingan yang merah dan sebagainya, di mana di situ kompetisinya sangat intens ya. Ya pokoknya intinya strategi itu memang lebih banyak digunakan di dunia militer ya kira-kira. Dalam pengertian yang sederhana, strategi itu sebenarnya bisa diartikan ini arti-arti yang lain ya, yang artinya bisa salah satu mungkin bisa kita lebih mendekati kali menurut kita ya, lebih enak lah untuk ini. Sebenarnya strategi itu adalah kalau kita lebih baik dari pesaing, nah ini menurut Porter ya, salah satu penulis juga, bagaimana kita memenuhi kebutuhan konsumen kita dengan lebih baik dari pesaing, maka itu aja strategi sebenarnya ya. Nggak rumit-rumit banget ya. Segala cara yang kita bisa lakukan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik dari saingan kita sehingga kita jadi pilihan, itu strategi. Ada juga yang mengatakan strategi itu adalah sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk membuat produk kita semurah mungkin dalam waktu yang sama juga sebaik mungkin kualitasnya. Jadi itulah strategi. Jadi sebenarnya pilihannya cuma bikin produk yang murah dan bermutu gitu. Ya tentu ini satu range Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan satu pilihan ekstrim dari ujung ke ujung enggak ya, tapi range ya. Jadi yang dimaksud murah itu serendah kita bisa lakukan, kualitinya setinggi yang bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah sasarannya dua itu aja. Mengurangi biaya, memurahkan harga, dan menaikkan kualitas. Hanya begitu ya. Tapi walaupun strategi dengan harga yang tinggi juga ada. Ya. Justru kalau dibikin harganya murah malah nggak ada yang mau beli. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan strategi itu juga adalah bagaimana sebenarnya terdiri dari
pasar yang jelas ya. Artinya kalau kita melayani menengah ke bawah, menengah ke atas, rumah sakit khusus BPJS atau apapun namanya, jelas lah pokoknya yang mana akan dilayani gitu ya. Sehingga kalau jelas pasar yang akan dilayani, maka strateginya juga, cara untuk mendekatinya juga jelas ya. Kalau jelas bahwa tujuan kita, target-target marketingnya adalah pasar BPJS, ya maka kita kan berperilaku seperti targetnya itu, seperti BPJS ya, berlaku lebih efisien karena pembayaran ya mungkin nilainya lebih rendah, jadi mungkin cost kita harus kita tekan dan seterusnya ya. Jadi kejelasan pasar itu salah satu yang penting ya. Yang kedua memang kemampuan organisasi yang disesuaikan dengan pasar yang dipilih tadi ya. Jadi nggak kurang, kalau berlebihan juga sayang ya. Artinya ada tenaga yang nggak kepake ya, teknologi yang nggak kepake ya. Karena kapabilitasnya yang lebih dari kebutuhan pasar. Dan selanjutnya, bagaimana dalam kondisi yang jelas pasar dan kapabilitas tadi, kinerjanya unggul dari pesaing. Jadi uraiannya, rinciannya menjadi uraian yang di atas itu sebenarnya juga kalau dirinci ya seperti yang penjelasan yang di bawah ya. Jadi adanya kejelasan pasar, kapabilitas dan keunggulan ya dibanding pesaing. Strategi adalah pernyataan implisit, eksplisit. Oke, ini tadi sudah. Unsur-unsurnya ya banyak sesuai dengan penulisnya ya. Jadi ada yang mengkaitkan dengan keunggulan yang sustainable, ada yang mengkaitkan dengan, tapi rata-rata semuanya memasukkan unsur pasar yang jelas ya. Pasar yang jelas. Nah, itu semua definisi menggariskan bahwa awal sekali untuk menerapkan strategi itu adalah kejelasan dari pasar yang kita layani. Ini Kotler dengan pemasaran fungsional, jadi strategi pemasaran yang sifatnya fungsional, ya semuanya fungsi-fungsi, di mana gabungan daripada analisis eksternal yaitu STP dan analisis internalnya 4P atau 7P kalau jasa ya kita rumah sakit jadi 7 ya. Penulis yang lain itu mengkaitkan dengan keunggulan. Nah, ini yang tadi ya. Jadi keunggulan lebih dari pesaing. Nah, itu pemasaran strategis ya yang disebut, yang dikemukakan oleh Porter. Karena ternyata pemasaran fungsional aja tanpa mempertimbangkan bersaing atau melebihi dari apa yang pesaing bisa berikan, ya bisa meleset juga ya. Artinya udah sebaik apapun kita lakukan, ternyata mereka lebih memilih ke pesaing yang ternyata memang lebih baik ya. Konotasinya nggak selalu dalam pelayanan medis ya. Jadi yang overall maksudnya secara keseluruhan ya, mungkin lebih baik karena jaraknya lebih dekat, lebih baik karena harganya lebih terjangkau dan sebagainya ya. Jadi konotasinya seperti itu ya. Jadi yang dipersaingkan itu bukan hanya teknologi atau satu sisi aja ya. Oke, ini tadi sudah. Diulangi lagi langkah-langkahnya tadi untuk lebih memudahkan aja untuk sampai bahasan ke belakang, adanya formulasi, adanya implementasi. Ya, jadi langkah-langkah menyusun strategi atau pemasaran strategis tadi terdiri dari formulasi strategi, implementasi, evaluasi lengkap, itu bagian dari manajemen strategik. Tapi kalau pemasaran strategik lebih ke arah formulasi strateginya. Ini kalau di rinci tahapannya ya, jadi mulai dari tahapan analisis internal eksternal, analisis pesaing, lalu tahap dilanjutkan dengan tahap menganalisis menggunakan berbagai matriks analisis ya. Matriks ini termasuk juga balance scorecard ya. Banyak sekali sekarang
matrik analisis untuk strategi. Ya. Baru tahap ketiganya nanti pengambilan keputusan strategiknya. Ya. Ini kita lewati. Nah, evaluasi faktor eksternalnya SWOT-nya digabung aja ya. Jadi faktor eksternalnya dinilai berbarengan ya. Jadi peluang dengan ancaman sehingga mendapat satu nilai. Begitu juga internalnya. SWOT dan strength dan weakness-nya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap matching-nya menggunakan berbagai matriks. Ini satu contoh aja, ada TOWS matrix yang juga sering digunakan ya, mungkin Anda juga cukup familiar ya, di mana matching antara strength dengan opportunity, strength dengan threat ya, sehingga kuadran yang di tengah itu menghasilkan strategi SO dan seterusnya, SOWO, ST dan seterusnya ya. Nah, tujuan tahap matching ini adalah bagaimana SWOT tadi itu di matching, dikombinasikan sehingga menghasilkan pilihan-pilihan strategi ya. Jadi dengan banyak matriks ini maka akan didapatkan pilihan-pilihan strategi, jenis-jenis strategi. Nah, dari sekian banyak pilihan strategi itulah yang akan diadu nanti untuk mendapatkan strategi yang terpilih ya, yang dianggap paling pas ya. Matriks lain juga, ini contoh TOWS matrix ya. Untuk contoh aja ya, Brian. Ya misalnya kita punya tenaga ahli hemodialisa, kita juga punya pasien-pasiennya. Kenapa nggak dibikin unit hemodialisa? Artinya strength kita memanfaatkan opportunity gitu ya. Seperti itu. Ada juga matriks yang lain, ini contoh satu matriks juga, tapi jarang ya, memang ini banyak di ekonomi ya menggunakan. Dengan menggabungkan antara nilai market share satu organisasi dengan nilai relatif market share ya. Kalau market share itu nanti dianalisis berikutnya sesudah ini. Itu jumlah bagian kita, pangsa pasar kita terhadap total satu wilayah ya. Sedangkan relatif market share bagian kita dibandingkan dengan leadernya, market leader yang tertinggi ya. Sehingga dapat angkanya yang 0, sekian ya, 1 dan seterusnya. Jadi 1 itu market leader ya. Ya, ini plottingnya ya. Jadi setelah diplot masuklah di kuadran yang mana ya, di mana titik tengahnya cut-off point-nya 0,5 ya. Sedangkan growth-nya itu sekitar ada yang 0, yang ada yang tergantung industrinya. Oke. Yang satu lagi, nah ini yang populer digunakan di kita kalau Anda nyusun tesis strategi, biasanya seringkali menggunakan internal eksternal ini. Ya. Angka yang EP dan IV tadi itu dikombine sehingga masuk ke kuadran yang mana. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 9 kuadran. Ya. Di setiap kuadran akan ada strategi yang bisa dipilih. Ya. Kuadran 1, 2, 3, strategi pilihannya apa, dan seterusnya. Ya. Jadi ngeplotnya benar-benar begitu angka SWOT-nya udah dapat langsung diplot, langsung keluar strateginya, pilihan strateginya. Nah, terakhir dari strategi-strategi yang terpilih tadi harus disingkirkan dengan menggunakan scoring ya, dan KSPM. Ya, bisa dibaca tapi hasilnya seperti ini ya. Jadi ada penilaian ulang dengan menggunakan SWOT lagi ya. Tapi sekarang yang di match adalah strategi yang jadi alternatif ya. Contohnya di sini ada satu strategi penetrasi dan strategi integrasi yang di match dan akhirnya keluar salah satu dengan nilai yang lebih tinggi 0,86 ya. Dari strategi yang bisa atau mungkin terpilih baik dari berbagai kuadran tadi ya, itu ada beberapa penamaan dari strategi ya. Jadi banyak model-model strategi dengan nama-namanya dan rinciannya apa ya. Karena setiap strategi yang
Anda pilih nanti, rincian kegiatannya itu sudah ada semacam apa namanya, semacam kayak SOP, bukan SOP ya, tapi semacam sesuatu yang fix lah gitu ya. Jadi misalnya ada pilih strategi penetrasi pasar misalnya. Penetrasi pasar itu bentuknya meningkatkan market share, meningkatkan intensitas pemasaran. Ya, isinya itu. Maka di dalamnya udah langsung terurai itu ya. Turunkan harga misalnya, tingkatkan promosi, apa namanya, jam pelayanan yang diperluas dan seterusnya. Jadi udah ada pakemnya. Begitu kita pilih satu strategi, maka Anda akan, makanya nggak boleh salah dalam SWOT-nya, sehingga kalau SWOT-nya salah ya hasilnya keluar strategi yang nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena begitu strategi itu ditetapkan, maka ABCD-nya akan keluar gitu. Misalnya strategi diferensiasi, itu berarti fungsi riset development-nya mesti kuat, itu fungsi pengembangan produknya mesti kuat. Jadi nggak mungkin pilih strategi diferensiasi tapi ternyata anggarannya terbatas ya, dan sebagainya. Itu berarti salah di penetapan SWOT-nya. Ya. Ya, ini beberapa contoh model strategi, misalnya strategi jenis integrasi. Ya, jadi ada beberapa jenis strategi, misalnya kelompok strategi integrasi, yang integrasi itu menggabungkan ya, bisa ke depan, ke belakang, ke samping, ya, ke depan menggabungkan antara kegiatan hulu dan itu kan, jadi ke belakang tuh ke hulu ya, depan hilir. Jadi kalau rumah sakit hulunya yang lebih ke atas itu tentu input ya, sumber daya, bahan baku dan sebagainya gitu ya. Obat, pabrik obat. Jadi kalau kita mengembangkan kegiatan ke belakang berarti kita melakukan backward ya. Kalau kita mengembangkan ke depan untuk lebih mendekati ke pasarnya berarti forward ya. Kalau kita menguasai kiri kanan, pesaingnya dikendalikan, itu horizontal, itu strategi integrasi ya. Ada strategi intensif mulai dari penetrasi pasar saya bilang tadi ya. Jadi ada market development, ada product development ya. Jadi strategi pertumbuhan. Ada lagi yang diversifikasi ya, baik yang sesuai dengan pilihan aslinya. Jadi rumah sakit bikin yang core-nya sama dengan pelayanan rumah sakit ya, misalnya bikin apa, panti jompo kali, atau klinik kecantikan misalnya gitu ya, atau yang di luar itu tapi dekat-dekat, misalnya bikin hotel, atau yang di luar jauh banget ya, rumah sakit bikin pabrik motor gitu misalnya, rumah sakit bikin yang lain lah, pokoknya nggak ada sambungannya ke kegiatan jasa rumah sakit ya, itu diversifikasi. Nah, ada lagi yang defensif. Defensif ini kesulitan ya, jadi mulai dari mengurangi biaya, menjual beberapa bagian daripada organisasi, atau jual total ya, likuidasi. Ada lagi strategi persaingan ya, mulai dari market leader, penantang pasar, follower, niche ceruk nih ya, ceruk itu pasar yang kecil tapi nggak ada yang masuk ke situ, cuman kita doang ya main di situ ya. Dan itu praktis nggak ada persaingan, kita sendiri ya. Tapi ya memang nggak terlalu besar, cuman lumayan gitu, menguntungkan. Kerjasama, joint ventures juga jadi satu pilihan strategi ya. Terus Porter Generic juga mengemukakan ini, yang mengemukakan tadi yang harga murah dengan kualitas yang tinggi adalah dengan strateginya ya, baik cost leadership, diferensiasi maupun strategi fokus. Merger juga salah satu bentuk strategi ya. Oke, ini kita lewati aja nih. Dan banyak lagi model-model strategi ya, jadi bisa baca. Yang jelas bahwa setiap strategi yang terpilih itu ada uraian operasionalnya, aktivitasnya ya, rinciannya ya. Ya, ini ada
strategis, ya, macamnya. Nah, di dalam salah satu bentuk konsep ini dikemukakan itu oleh Porter, ya, strategi bersaing itu adalah dimulai dari bagaimana kita menyiapkan keunggulan, ya. Dan keunggulan yang memang kemungkinannya akan jangka panjang, ya, keunggulan yang sifatnya jangka panjang. Jadi misalnya kita punya dokter ahli tertentu yang kayaknya mau belajar kayak begitu itu susah gitu, ya. Nah, itu otomatis kan orang nirunya juga susah, ya. Jadi sesuatu yang sifatnya sustainable, ya, sesuatu yang bisa bertahan keunggulan itu untuk jangka panjang. Jangan sampai sayang, ya, ada rumah sakit yang dulu jadi pusat pelayanan ginjal, ya, nasional bahkan kalau menurut saya, ya. Begitu ahlinya meninggal, terus berkurang, ya, ininya keunggulannya berkurang. Jadi berarti nggak sustainable itu keunggulannya. Sayang, ya. Kalau dari sisi marketing seharusnya keunggulan ini harus bisa disiapkan untuk bertahan lebih jauh, ya, lebih pak. Ini kalau dikaitkan dengan produk, maka strateginya misalnya contohnya kepuasan pelanggan, ya. Serve with the heart, ya, pelayanan sepenuh hati. Sekali lagi, penamaan ini memang dari orang yang menuliskannya, ya, menuliskan konsepnya, dan isinya itu ada aktivitas-aktivitas yang wajib ada gitu, ya. Kalau kita bilang relationship marketing misalnya, ya, kesannya kayaknya pemasaran dengan hubungan baik, ya. Padahal di dalamnya itu ada penggunaan teknologi informasi yang luas sekali, ya. Begitu juga nih strategi dalam menggunakan karyawan, ya. Carilah karyawan terbaik, ya, motonya adalah lebih sulit mencari orang yang bisa senyum, tapi jauh lebih sulit lagi merubah orang yang nggak bisa senyum untuk senyum. Ya, artinya apa? Kalau Anda dapatkan karyawan yang baik, ya, strateginya adalah bagaimana mempertahankan yang baik ini untuk bisa sustainable di tempat kita, ya. Jadi baik dalam perorangannya maupun dalam timnya, ya. Kalau dikaitkan dengan pelanggan, maka strategi yang dipilih salah satunya bisa misalnya customer retention, ya. Jadi beberapa penamaan strategi yang banyak, ya. Dan strategi harus dievaluasi, ya. Harus ada audit, harus ada survei kepuasan, harus ada penyelesaian komplain, itu bagian dari menilai strategi, ya. Sehingga akhirnya kita simpulkan pemasaran strategik adalah bagaimana kita fokus pada customer, sustainable, terkoordinasi, kreatif, dan jadikan dia budaya, ya, culture dalam satu organisasi. Baik, kalau nggak punya arah yang jelas, nyasar kita kan, ya. Itu aja tuh. Terima kasih. Baik, mungkin itu aja untuk sesi sebelum maghrib ini. Nanti kita lanjut ke sesi kedua sesudah maghrib 6.30, ya, seperti biasa, ya. 18.30 atau lebih cepat? 18.30, Pak. 18.30, ya. Siap, Dok. Baik, 18.30 kita masuk sesi kedua. Nanti pertanyaannya dikumpul di 18.30 aja kalau ada pertanyaan. Baik, kita serah dulu sampai 18.30.